Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik para calon stanas. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Rian. Pada hari ini Kak Rian akan membahas tentang pembahasan tryout nasional 2020 season pertama mengenai materi tes inteligensia umum. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Sinonim dari eminent. Jika kalian cek di KBBI, eminent itu artinya unggul. Yang adik pilih adalah optionnya B. Eminent itu sama artinya dengan unggul. Oke. Yang untuk soal nomor 2 masih mengenai sinonim. Oke, sinonim dari frontal. Oke. Oke, secara KBBI frontal itu artinya secara terbuka. Oke, di option yang kalian pilih adalah option A. Oke, frontal artinya terbuka. Oke, kata kuncinya. Terus soal nomor 3, maju. Oke, maju. Oke, secara KBBI, maju artinya adalah lahap atau rakus. Oke, sehingga di option yang kalian pilih adalah optionnya C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nomor 4 sudah masuk soal kemampuan verbal antonim, pejal. Oke, antonim dari pejal. Pejal itu artinya padat berisi. Oke, lawan katanya adalah, kalian pilih yang berongga. Yang A. Oke, yang nomor 4 jawabannya adalah A. Yang nomor 5, lawan kata dari konstan. Konstan artinya tetap, tidak berubah. Lawan katanya adalah labil. Oke, di option kalian pilih adalah C. Oke, selanjutnya yang nomor 6 itu Kak yang revisi sedikit, soalnya bukan sinobis ya, tapi snobis. Snobis itu sama artinya orang yang selalu meremehkan orang lain atau bersikap sombong, sehingga lawan katanya adalah rendah hati. Oke. Di option yang kalian pilih adalah yang E. Udah paham ya? Oke, nomor 1 sampai 6 itu mengenai sinonim dan antonim. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, masih tentang kemampuan verbal. Yang nomor 7 sekarang tentang analogi. Oke, di soal visible titik 2 tersembunyi. Oke, sama dengan analoginya seperti apa? Oke, visible titik 2 tersembunyi. Oke, ya, sama dengan. Oke, kita lihat polanya. Visible itu apa artinya? Visible itu artinya dapat terlihat. Sedangkan sana ada kata tersembunyi, sehingga ini termasuk jenis analogi berantonim. Oke, saling berlawanan. Sehingga nanti kalian pilih optionnya kata-katanya saling berlawanan, yaitu yang C. Paksa. Sehingga nanti kalian pilih paksa, lawan katanya adalah delegitimasi. Absah itu artinya valid, atau sah. Delegitimasi artinya tidak sah. Oke, selanjutnya ada analogi Singapura Changi. Analoginya seperti apa? Oke, kalian lihat. Bandara yang terkenal di Singapura adalah Bandara Changi. Oke, sehingga nanti kalian pilih di option adalah negara dan bandara yang terkenal di negara tersebut. Oke, sehingga yang kalian pilih adalah di Korea Selatan. Bandara yang terkenal adalah Bandara Incheon. Oke. Selanjutnya nomor 9.
hujan, titik 2 dingin. Analoginya seperti apa? Pada saat terjadi hujan, maka hawa terasa dingin. Sehingga yang kalian pilih adalah yang jika ada api, maka hawa terasa panas. Sampai sini paham mengenai kemampuan verbal. Yang nomor 1 sampai 9 itu merupakan materi kemampuan verbal. Sekarang Kak Rian lanjut ke materi kemampuan numerikalnya. Kita mulai dari soal nomor 10 mengenai pola bilangan. Nomor 10. Kalian lihat di soalnya ada 12, 26, 40 dan 54. Kita lihat, kita cek satu-satu polanya. 12 ke 26 dijumlahkan 14, 26 ke 40 dijumlahkan juga 14, 40 ke 54 juga dijumlahkan 14. Secara berurutan, sehingga pola selanjutnya adalah 54 dijumlahkan 14, yaitu sebesar 68. Di option jawabannya adalah yang E. Itu yang soal nomor 10. Kita lanjut ke kemampuan figural. Kemampuan numerikalnya nomor 12, nomor 11, maaf. 4, 9, 10, 14, 16, 19. Lihat ada 4, 9, 10, 14, 16, 19. Ternyata ini pola bilangan larik. Artinya dalam satu soal terdiri dari lebih dari satu pola. Kita lihat 4 ke 9 dijumlahkan 5, 9 ke 14 dijumlahkan 5, 14 ke 19 dijumlahkan 5. Sedangkan pola yang ditanyakan adalah setelah 19. Kita lihat pola yang di atas. 4 ke 10 dijumlahkan 6, 10 ke 16 dijumlahkan 6, sehingga sekarang 16 dijumlahkan 6. Sehingga jawabannya adalah 22. Inilah pola selanjutnya, yaitu jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Sekarang pola barisan huruf C, E, G, I, K. Kita lihat pola selanjutnya apa. C ke E meloncati huruf D, E ke G meloncati huruf F, bisa kita pakai simbol, kita coret. G ke I meloncati huruf H, kita coret, berarti mencoret satu huruf. I ke K meloncati huruf J, sehingga sekarang meloncati satu huruf. K selanjutnya adalah huruf L. Maka L dicoret, maka pola selanjutnya adalah yang huruf M. Sehingga jawabannya adalah masih ada ternyata setelah M huruf N dicoret. Setelah N dicoret, maka huruf setelah N adalah O. Karena di soal diminta 2 huruf, sehingga jawabannya adalah yang B, M dan O. Sekarang kita sudah masuk ke soal hitungannya. Nomor 13, 34 kali 30 kuadrat dikurangi 100 kali 10,19 kuadrat. Ingat, 34 kali 30 kuadrat dikurangi 100 kali 110 kuadrat. Jangan dulu dihitung kuadratnya berapa masing-masing. Kalian harus ingat faktorisasi aljabar A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Kita gunakan faktorisasi aljabar berikut ke dalam soal ini. Pertama kita cari dulu 34 kali 30 itu berapa. 34 kali 30
1020 kuadrat dikurangi 100 kali 10,1919 adalah 1019 kuadrat. Sehingga cara menghitungnya adalah jangan kalian cari kuadratnya masing-masing, kita gunakan sifat faktorisasi aljabar. 1020 kuadrat dikurangi 1019 kuadrat adalah 1020 ditambah 1019 dikali 1020 dikurangi 1019. Oke. 1020 dijumlahkan 1019 adalah 2039 dikali 1 sehingga hasilnya adalah 2039. Oke, yaitu yang E. Oke, kuadrat 7200 ditambah 25. Oke, ini sama artinya dengan akar 7225. Oke, cara penarikan akar kuadrat seperti apa? Oke, kita potong dulu masing-masing. Oke, nah, sekarang patokan kita adalah dua angka paling depan yaitu 72. Oke, bilangannya di depan 72 perkalian dua bilangan yang sama. Oke, yang hasilnya mendekati 72. Oke, yang sama. Oke, 8 kali 8 sama dengan 64. Oke, kita kurangkan 72 dikali 64 8. Oke, dua digit yang tersisa dia 25 turun sehingga bersisa 825. Sekarang kita lihat tadi udah dapat 8 kali 8, sekarang jumlahkan kedua bilangan ini 8 tambah 8 16. Oke, 16. Sekarang tinggal kita cari digit yang paling terakhir. Oke, kita pilih digit ini terisi berdasarkan 25 perkalian dua bilangan yang sama yang akhirannya adalah angka 5. Ya pasti hanya 5. 165 kali 5 adalah 825. Oke, sama dengan 825. Oke, kita ambil dua bilangan 8 dan 5 sehingga akar kuadrat dari 7225 adalah 85. Oke. Nomor 15. Tadi ini jawabannya adalah hasilnya C. Sekarang nomor 15, jika X sama dengan 2/3 dan Y adalah 66,67% dari, ingat kata dari itu artinya kali. Oke. Maka kaitan antara nilai X terhadap nilai Y mana yang lebih besar atau tidak bisa ditentukan karena ini dua bilangan yang sudah pasti bisa ditentukan mana yang lebih besar. Oke. Untuk ukuran panjang, lebar, dan tinggi sebenarnya sudah kita dapat hasilnya yaitu 20, 12, dan 8. Oke, baru setelah itu kita cari luas permukaan kotak tersebut yang berbentuk balok. Oke, karena ini sudah tidak muat di bawahnya. Luas permukaan kita simpulkan LP 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali. Oke, input nilainya 2 kali panjang kali lebar 20 kali 12 ditambah panjang kali tinggi 20 kali 8 ditambah lebar kali tinggi 12 kali 8. Oke, sama dengan 2 kali 20 kali 12 240 ditambah 20 kali 8 160 ditambah 12 kali 8 90. Sehingga
Luas permukaan bawah tersebut adalah 2 kali 240 ditambah 160, 400 ditambah 96, 496. Oke, kita kalikan 2. Oke, hasilnya adalah 992 cm kuadrat. Inilah luas permukaan kotak tersebut. Oke. Sebuah segitiga siku-siku memiliki luas 240 cm kuadrat. Diketahui panjang salah satu sisi penyikunya adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Oke, keliling segitiga siku-siku tersebut. Saya gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya, di mana luasnya adalah 240 cm. Oke. Salah satu sisi penyikunya 30 cm. Sisi penyikunya yang mana? Yang mengambil sudut 90 derajat tersebut. Oke, salah satunya 30 cm. Kalian jadikan alasnya. Oke. Yang pertama kita cek, karena ini ditanyakan adalah keliling segitiga tersebut, yang kita cari terlebih dahulu adalah tingginya. Setelah itu kita cari panjang di depan sudut siku-sikunya, yaitu kita misalkan sini X. Oke, kita cari terlebih dahulu tingginya dari luasnya ini. Oke. Luas segitiga siku-siku adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Luasnya adalah 240 kali sama dengan setengah kali alasnya tadi saya misalkan salah satu sisi penyikunya 30 kali D. Oke, 240 sama dengan 30 kali 1/2. Kita coret 15 kali D, 15 D, sehingga tinggi segitiga siku-siku tersebut adalah 240 dibagi 15, yaitu sama dengan 16. Oke. Setelah kita peroleh tingginya sebesar 16 cm kuadrat, baru kita cari sisi di depan sudut penyikunya. Menggunakan konsep teorema kita, X sama dengan akar kuadrat dari 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan akar kuadrat 30 kuadrat 900 ditambah 16 kuadrat 256, sehingga akar kuadrat dari 26 adalah 30. Oke. Ukuran tinggi sudah diperoleh dan sisi terpanjang sudah diperoleh, baru kita cari adalah penjumlahan dari panjang ketiga sisi-sisinya, yaitu 30 cm ditambah 16 cm ditambah 34 cm, sehingga diperoleh keliling segitiga siku-siku tersebut adalah 80 cm. Kita lanjut ke nomor 18. Jumlah 10 suku pertama deret 1. Jumlah 10 suku pertama deret 1, 6, 11, 16 adalah yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama dari deret 1, 6, 11, 16 dan seterusnya. Penjumlahan dari tiap suku pada barisan tersebut sampai 10 suku. Kita identifikasi terlebih dahulu apakah ini barisan aritmatika atau barisan geometri. Kita cek 1 ke 6 dijumlahkan 5, 6 ke 11 dijumlahkan 5, 11 ke 16 dijumlahkan 5. Ternyata dua suku yang berurutan memiliki selisih yang sama, sehingga barisan ini termasuk barisan aritmatika. Lalu kita cari jumlah 10 suku pertama deret aritmatika tersebut dengan menggunakan rumus deretnya, yaitu Sn sama dengan N per 2
dikali 2A ditambah N1 kali B. Oke. Jumlah 10 suku pertama, berarti indeksnya N nya sampai 10. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2A. 2 kali suku pertama, A itu ada suku pertama, 2 kali 1 ditambah N nya itu 10 dikurangi 1 kali bedanya adalah di 5. Oke, S10 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 9 kali 5 45. Oke, 5 dikali 47 yaitu 235. Inilah jumlah sampai 10 suku pertama, yaitu yang C. Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes SKD dan SKP, dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Sebanyak 256 peserta lulus SKD, sebanyak 182 peserta lulus SKB. Jika banyaknya peserta yang lulus CPNS adalah 124, maka banyak peserta tes. Yang ditanyakan adalah banyak peserta tes. Oke. Kalian mau menggunakan konsep diagram Venn boleh, atau menggunakan hukum De Morgan juga boleh. Saya misalkan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Oke, yang lulus keduanya berarti yang lulus tes SKD sekaligus yang tes SKB. Oke. Kita pakai hukum De Morgan biar cepat. Kita misalkan jumlah seluruh peserta itu adalah X. Jumlah seluruh peserta, yang lambangkan X adalah yang lulus SKD ditambah yang lulus SKB dan dikurangi dengan yang lulus keduanya. Yang lulus kedua ini ada yang lulus CPNS, yaitu yang lulus SKD sekaligus lulus SKB, yaitu sebanyak 124 peserta. Jangan kalian jumlahkan seluruhnya. Oke. 256 ditambah 182 adalah 438 dikurangi 124 sama dengan 314. Inilah jumlah seluruh peserta tes. Oke, yang B. Adi dan Tony mengikuti ujian. Adi selesai terlebih dahulu dan langsung pulang pada pukul 13.36. Tony pulang pada pukul 13.46 searah dengan Adi. Adi berjalan dengan kecepatan 12 km per jam dan Tony berjalan dengan kecepatan 18 km per jam. Jarak rumah Adi dan Tony dari sekolah masing-masing adalah 9 dan 10 km. Pertanyaannya, pukul berapa Tony menyusul Adi? Ini tentang konsep waktu susul di materi kecepatan. Kita gunakan rumus cepatnya, hiraukan jaraknya. Oke. Ingat rumus T susul. Rumus T susul adalah kecepatan yang pelan per delta V. Delta V ini adalah selisih kecepatan yang cepat dikurangi kecepatan yang pelan dikalikan selisih waktunya. Selisih waktu dalam soal adalah selisih waktu mereka selesai mengerjakan ujian. Kecepatan yang pelan itu adalah kecepatan si Adi, karena dia yang berangkat, karena dia yang selesai ujian terlebih dahulu, yaitu sebesar 12 km per jam. Sekarang delta V ini adalah kecepatan yang cepat dikurangi kecepatan yang pelan. Kecepatan yang cepat dalam soal adalah kecepatan yang lebih cepat adalah si Tony. Dengan kecepatan 18 km per jam. 18 dikurangi dengan kecepatan si Adi dikalikan selisih waktu mereka selesai ujian. Si Adi selesai ujian dan pulang pada pukul 13.36. Tony selesai ujian pulang pukul 13.46. Selisih waktu mereka adalah 10 menit.
per 6 dikali 10. 112 kali 10, 120 dibagi 6 adalah 20. Maka Tony membutuhkan waktu 20 menit untuk menyusul si Adi. Pertanyaannya adalah pukul berapa Tony menyusul si Adi? Pukul berapa? Oke. Patokan kita adalah yang terakhir selesai ujian. Oke. Yang terakhir berangkat pulang. Dalam hal ini adalah si Tony, yaitu pulang pada pukul 13.46. Dan Tony membutuhkan waktu 20 menit untuk menyusul Adi. Sehingga pukul ini kita jumlahkan 20 menit. Sehingga si Tony menyusul si Adi tepat pada pukul 14.06. Oke, jawabannya adalah yang Oke, nomor 21. Oke. Di soal adalah semua sarjana telah melaksanakan program KKN. Tarjo adalah seorang pelajar. Maka kesimpulannya atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita lihat kalimatnya semua sarjana telah melaksanakan program KKN. Tarjo adalah seorang pelajar. Oke, kedua pernyataan dalam soal adalah saling lepas karena yang dibicarakan adalah yang sarjana. Sehingga kedua pernyataan ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang D. Oke, yang nomor 22. Semua menu makanan untuk sarapan disajikan di pendopo utama. Budak dan seblak diletakkan di dapur. Maka kesimpulannya apa? Lihat, semua menu makanan untuk sarapan disajikan di pendopo utama. Budak dan seblak diletakkan di dapur. Oke, tersiratnya adalah budak dan seblak tidak diletakkan di pendopo utama, sehingga budak dan seblak bukan menu sarapan. Oke, ya, D. Yang nomor 23. Semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Kesimpulannya apa? Kuantor universal bertemu dengan kuantor eksistensial, maka jawabannya harus kuantor eksistensial. Oke, jawabannya yang mana? Kita eliminasi dulu jawaban yang A, D, dan E. Karena kesimpulannya harus berupa kuantor eksistensial. Oke. Jawaban yang pas adalah sebagian tanaman di kebun diberi pupuk. Lihat pernyataannya, semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Sehingga dengan kata lain, sebagian tanaman yang berada di kebun diberi pupuk. Ya. B. Kita lanjut nomor 24. Jika pernyataan ini dianggap salah, yaitu pernyataan semua laki-laki itu tidak baik, maka yang nomor 24 yang ditanyakan adalah pernyataan yang benarnya. Jika pernyataan yang dianggap salah itu adalah semua laki-laki itu tidak baik, oke, maka pernyataan benarnya itu apa? Oke. Negasi dari semua adalah sebagian. Oke. Ingat, sebagian laki-laki. Oke. Oke. Negasi dari tidak baik itu adalah baik. Sehingga pernyataan yang benarnya adalah sebagian laki-laki baik, yaitu opsi yang D. Ani sekarang berusia 36 tahun. Saya simpulkan A. Ani sama dengan 36. Usia Sandi 3 kali usia Tejo. Oke, saya simpulkan S. 3 kali Tejo 3T. Usia Nani 3 tahun lebih muda dari usia Tejo. 3 tahun lebih muda usia Nani, 3 tahun lebih muda dari usia Tejo. Itu artinya usia Tejo dikurangi 3 demi 3. Usia Ani 4 tahun lebih tua dari Sila. Usia Ani 4 tahun lebih tua dari Sila. Sehingga artinya apa? Usia Sila 4 tahun lebih muda dari si Ani. Artinya apa? A-4. Usia Ani ada 36 dikurangi 4 sama dengan 32.
inilah usia si sila. Tadi saya sudah sebutkan S, tapi saya ganti dengan C. 4 tahun lebih muda dari usia Ani. Oke, 4 tahun lebih muda usia Ani 36, kita input dikurangi 4, 32, sehingga usia Sila adalah 32 tahun. Sedangkan di paling bawah, kalimat paling bawah, usia Sandi setahun lebih tua dari Sila. Usia Sandi S, saya misalkan setahun lebih tua dari Sila, itu artinya sama dengan usia Sila tambah 1, sama dengan 32 tambah 1, 33 tahun. Oke, sekarang kita lihat usia Ani 36, usia Sila 32, usia Sandi 33. Sekarang kita cari usia Tejo. Usia Sandi, oke, 3 kali usia Tejo, sehingga diperoleh usia Tejo adalah usia Sandi bagi 3. Oke, 33 bagi 3 sama dengan 11 tahun. Baru setelah itu kita cari usia Nani. Oke, usia Nani adalah 3 tahun lebih muda dari Tejo, sehingga usia Nani adalah 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah siapakah yang paling tua? Yang paling tua adalah tetap si Ani. Oke, nomor 25. Si Ani, yaitu opsi yang B. Yang nomor 26. Siapa yang lebih tua dari Sila? Yang lebih tua dari Sila adalah si Sandi dan si Ani. Sandi dan Ani, yaitu opsinya B. Sandi berumur 33 tahun dan si Ani berusia 36 tahun. Ada sebuah narasi. Berat badan Hanang adalah 3 kali berat badan Afa. Bisa misalkan berat badan Hanang 3 kali berat badan Afa. Berat badan Fatin adalah 60% berat badan Afa. Fatin 60% berat badan Afa, itu sama dengan 0,6 A. Oke. Berat badan Sahrul 180% berat badan Hanang. Berat badan Sahrul 180% berat badan Hanang. Jadi 180% berat badan Hanang. 180% itu sama dengan 1,8 berat badan Hanang, 1,8 H. Oke, sedangkan H itu sendiri 3A, sehingga berat badan Sahrul ini adalah 1,8 kali 3A. Oke, sehingga berat badan Sahrul ini 5,4 A. Patokannya adalah berat badan si Afa. Pertanyaannya adalah siapakah berat badannya paling kecil? Oke, kita lihat H ini 3A, F sama dengan 0,6A, sedangkan si Sahrul S 5,4A. Oke, yang paling ringan adalah si Fatin. Kenapa? Karena Fatin itu 0,6A kurang dari 1. Oke. Sehingga yang paling ringan adalah, yang paling kecil adalah si Fatin. Yang nomor 27. Ya, B. Yang badannya paling besar, oke, yang paling berat adalah otomatis si Sahrul, yaitu opsinya A. Jika kita listkan dari yang paling berat adalah S lebih besar dari H, lebih besar dari A, lebih besar dari F. Ya. Kita lanjut ke nomor 29. Nah, mencari pola gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Jika kalian lihat polanya, gambar 1, gambar kedua ke gambar ketiga untuk nomor 29. Kalian lihat lingkaran yang paling luar. Lingkaran paling luarnya bergerak. Lihat pergerakan lingkaran paling luar, sehingga kalian peroleh jawabannya adalah yang E. Untuk nomor 30. Di gambar baris paling atas kita lihat ada 1 garis di atas, ada 2 garis di bawah,
Berarti sekarang selanjutnya ada bertambah satu garis adalah ada tiga baris. Tiga baris kemana? Tiga baris ke atas. Tiga baris yang ke atas itu adalah yang saya kalian hitung antara yang A, C, dan D. Oke, sekarang kita lihat pola pergerakan lingkaran yang di dalam. Oke, lingkaran yang di dalam. Oke, kita akan lihat tiga lingkaran yang di dalam sub lingkaran yang besar bergerak, sehingga pergerakannya sekarang adalah jawabannya adalah yang C. Yang nomor 31, analogi gambar. Oke, kita lihat pola yang pertama, warna hitamnya berada di sebelah kanan. Oke, sekarang menjadi warna hitamnya berada di arah bawah. Oke, pola gambar berubah letak. Oke, sekarang lihat soal yang ditanyakan. Sekarang warna hitamnya berada di sebelah kiri. Oke, maka sekarang karena warna hitamnya berada di sebelah kiri, maka jawabannya adalah harus warna hitamnya berada di sebelah atas. Oke, yang sebelah atas letaknya berbeda, oke, tapi bentuk gambar tidak boleh berubah, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Begitu pula soal nomor 32, masih dengan analogi gambar. Ada segitiga hitam besar berada di luar, sedangkan kotak putih berada di kecil, menjadi segitiga kecil berada di dalam, segitiga warna hitam berada di dalam, dan kotaknya menjadi besar warna putih. Oke, saling berkebalikan. Sekarang ada lingkaran warna putih dan segitiga hitam di dalam. Sekarang menjadi segitiga. Sekarang menjadi segitiga hitam di luar dan lingkaran putih di dalam, yang B. Yang nomor 33, kita lihat masih melengkapi pola gambar berikut. Di dua gambar yang atas diputar sejauh 45 derajat, maka gambar di bawah juga harus diputar sebesar 45 derajat, sehingga menjadi gambar yang option B. Yang nomor 34, kita akan lihat di sana. Oke, semua bentuknya. Oke. Pola di option mencari gambar yang beda untuk soal nomor 34. Oke. Di sana ada 4 gambar yang memiliki pola. Yang memiliki pola berbentuk seperti ukiran. Yang tidak memiliki pola yang sendiri, tidak memiliki pola adalah option yang B. Begitu pula yang nomor 35. Oke. Mencari gambar yang berbeda, gambar yang berbeda sendiri adalah optionnya D. Karena option D itu memiliki segi N yang tak berhenti. Setiap penjelasan kalian mengenai pembahasan Tryout Nasional 2020 Season 1 untuk materi tes inteligensia umum semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.